Viewer, saya sekarang ada di studio outdoor, tapi tetap di dalam ruang. Outdoornya itu bukan berarti kita di luar ruang, tapi outdoornya kita keluar dari The Inspiratif TV Channel Studio. Jadi kita ketemu narasumber di sini dan beliau juga sering hadir di The Inspiratif TV Channel. Kita simak yuk obrolan kita sama beliau. Viewer, beliau sudah hadir. Coba aku tanya, what is your full name? My name is Faid Rabani. Faid Rabani. Just call Where do me. you come from? I'm from Jayapura, Papua. Papua. Yes, Ya. Papua. How do you come here? Bagaimana Anda sampai datang ke sini ke Jakarta? Because my father. Hmm? My father. Because of your father. Yeah. Fulfill your father wants, ya. Jadi memenuhi keinginan Orang tua, ayah ayah saya. ya, orang tua ya. Viewer, sebetulnya saya nggak asing ketemu sama beliau ya. Beliau menyampaikan full name-nya Faid Rabani. Ada apa dalam diri beliau, dan beliau sudah menjawab kalau sekolah di Jakarta karena keinginan orang tua. Tapi beliau juga harapan orang tua itu mencoba memenuhi. Tapi seperti apa ininya beliau dalam beredukasi, dalam berorganisasi di tempat di mana beliau belajar. Beliau belajar intinya di boarding school ya. Coba kita tanya lagi seperti apa. Terus Mas Faid atau Bang Faid ya. Yeah. What is your wish ya? Hopes ya, harapan abang sekolah di sini itu seperti apa? Mungkin untuk harapan saya tentunya banyak ya. Seperti mungkin orang-orangnya yang ada di dalam sekolah ini ya. Di dalam organisasi di sekolah Iya, itu kan kelompok. itu banyak hal kan, ada pembimbing, ada guru, ada kita kolaborasi sama banyak orang kan. Kita tentunya ketemu orang yang berbeda-beda juga. Nah, harapan saya tentunya pemilihan orang-orang itu lebih baik lagi sih. Ya lebih pas ya, dan dia punya kapasitas, skillnya itu memang mendukung. Terus dia juga punya pikiran mengayomi kan gitu. Dan saat dia ngomong, bahasa itu tidak kayak berat-berat banget, kayak sekarang kan bahasa itu berpendidikan tinggi, padahal asli itu rendah. Kalau orang-orang lihat, mungkin supaya bisa dipahami kan kita butuh pemimpin yang bahasa itu masuk dalam pikiran kita. Bang Faid atau Mas Faid, ya. Yes. How long have you been studying there? Udah berapa lama sekolah di itu? Intinya Permata Ihsan ya, kita sebut saja. Yeah. Udah berapa lama? Mungkin menjelang 2 tahun lah. Iya. Nearly 2 years ya, mendekati 2 tahun. Karena sekarang udah kelas 2 ya. Yes. SMA ya. SMA kelas 2. Oke. Terus kan abang itu usia tumbuh remaja, berkembang, juga mulai mikir cinta nih kayaknya ya. Ya udah mulai mikir jujur saja kan. Mungkin kalau mikir-mikir banget enggak, cuma ya saya tuh santai aja orangnya kok. Yang melihat teman-teman saya yang sudah mulai bercinta kan, udah dapat pasangannya, saya bahagia. Cuma kalau saya mikir banget sih, karena ya saya ingin fokus mencari jati diri lah. Iya, jati diri sama pendidikan dulu. Kalau cinta dulu saya pernah, dan orang itu ya cukup dia aja lah, karena dia itu yang sangat mengubah hidup saya, masa pemikiran saya itu. Mungkin inisialnya Y ya, inisialnya Y. Dia tuh mengubah pola pikir saya, terus dia memberitahu saya tentang apa sih tujuan hidupmu itu, prinsip hidupmu apa, cita-citamu tuh apa. Iya. Banyak lah yang dia kasih saya pelajaran tuh ya. Ya, terus sekarang yang dalam pikiran Mas Faid itu di boarding school ini yang paling tidak nyaman itu apa? Mungkin orang-orangnya sih, orang-orangnya dan juga programnya. Programnya ya, mungkin nggak pas, merasa dipaksakan gitu kan kadang-kadang kan. Ada masalah kecil, mungkin kayak masalah-masalah spiritual individu yang malah jadikan kayak dipaksakan gitu. Padahal kan spiritual individu ini kan untuk kita masing-masing kan. Ibadah kan contohnya kan. Itu kan masalah kita pribadi. Ngapain kita usah jawab orang soal itu sih? Kita hanya perlu mengingatkan. Apalagi kita udah dewasa ya, udah tahu aturan-aturan urusan vertikal ketuhanan kan, kita udah tahu kayak gitu kan. Tugas kita kan hanya mengingatkan, bukan memaksakan. Iya, saling mengingatkan, bukan memaksakan. Iya. Karena itu kan memang timbul dari hati nuraninya kita kan. Dan juga orang-orang itu
sangat sulit untuk diajak berkolaborasi. Sulit diajak berkolaborasi ya Iya. mungkin beliau nggak pernah Nggak ada pengalamannya hidup mungkin. berorganisasi Iya. yang saling ada apa ya Chemistry-nya. ya chemistry-nya masing-masing terus pola pikir yang beda Iya. itu disatukan gimana kita kan apa ya saling memberi dan menerima ya Iya. take and give itu harus kita pikirkan kan gitu. Mas Faid kita lanjut ya. Ya. Terus tadi ketidaknyamanan kadang-kadang sama orang-orangnya Ya. atau mungkin itu orang baru atau gimana? Mungkin lebih ke orang barunya sih, karena dia tuh datang awal-awal tuh dengan statusnya tuh mungkin kayak ada image yang jelek lah dari awal saat dia datang. Dia sempat begitu. Nah dia kembali lagi dengan mungkin kayak status sementara kan, mungkin bantu sebentar. Tapi akhirnya malah dia tuh menetap yang dengan waktu yang sangat lama dia Ya menetapnya. kelihatan permanen gitu ya agak lama. Padahal dia datang tuh mungkin kayak istilah tuh kayak mungkin orang ini datang ke kita. Iya. Nah itu udah punya image yang jelek dari awal. Iya, sudah ada image yang jelek jadi ininya arahnya ke pikiran yang jelek terus gitu. Apa yang kita lakukan kayak serba salah gitu Iya, ya. kan? Oke. Terus gimana dengan unstable schedule ya. Jadi schedule itu nggak stabil. Misalnya kan keagamaan atau ngaji itu pasnya di mana kan gitu kan. Misalnya habis subuh atau habis maghrib kayak gitu-gitu kan. Nggak harus siang atau ini. Siang misalnya kan jadwalnya juga harus jelas ada anak-anak itu rest time ya. Waktu istirahat itu dikasih benar-benar dikasih. Jadi anak-anak gak ngawur nantinya tidur sembarangan waktunya kan. Karena nanti aku jam 2 ada ini pelajaran. Jadi aku nggak bisa ini kan gitu-gitu. Terus jadwal makan juga itu kan udah kayak ini itu udah jelas ya. Iya, udah jelas kayak udah enak ya itu dipahami. Terus apa lagi? Terus yang bikin abang ganjel apa? Mungkin itulah, mungkin saya jelaskan dulu ya misalnya. Ya. Nah, pertama tuh masalah keagamaan lah kan. Mungkin jadwal-jadwal yang diubah. Nah, saya tuh paling males karena nggak didiskusikan dulu, Mister. Apa? Nggak didiskusikan dulu sama kami yang merasakan ini. Iya. Aslinya kan kayak tadabur kan, memahami isi Al-Quran itu asli tuh maghrib. Tadabur. Iya, tadabur. Ya memang pas itu kalau di situ. Maghrib kan kita tuh lagi sedang ngantuk-ngantuknya kan. Iya, Cuma merasakan lapar kan. Itu saya tahan lapar lah. Cuma malah dipindahin dipindahin ke subuh, yang dimana subuh kan kita tuh jam-jam ngantuk kalau emang program tersebut. Tapi kan tidur setelah sholat subuh kan nggak boleh Iya, kan? jadi gini loh, kalau emang mau bikin kami itu nggak supaya subuh tuh nggak tidur kan. Nah saran saya tuh pengennya tuh ini ya, abis subuh tuh selang-seling, jadi kayak Senin tuh beresin kamar, nah besok itu ngojak hafalan, besoknya lagi bersihin kamar lagi, itu kan nggak membuat kita tidur, kita fokus apa yang kita kerjakan. Iya betul. Kita udah ngobrol panjang lebar ya tentang program sekolah, tentang orang-orang yang terlibat di dalam manajemen sekolah kayak gitu. Kan abang juga termasuk senior ya. Iya. Karena yang lain kan ada juga yang sudah lulus. Ada yang pakai lulus. Iya, ada juga yang cuma setahun bertahan. Iya. Karena memang kita dari background yang beda-beda ya kan. Kadang anak yang memang nggak pernah istilahnya tinggal di boarding house gitu kan, boarding school ya. Itu mesti kan kadang nggak tahan kan karena kebiasaan di rumah bebas gitu. Abang untuk menyikapi ini, abang seperti apa kan? Abang kan juga butuh kebebasan, tapi kebebasan yang seperti apa yang abang inginkan sementara abang tinggal di boarding school? Mungkin kayak dibikin jangan terlalu dibikin padat aja tuh kan, kita nih sama manusia loh kan. Iya. Yang dimana tentunya kita itu sama-sama punya rasa capek. Iya. Nah kan, cobalah mungkin posisi pembimbing itu di kami, capek nggak? Posisi di pembimbing aja itu udah capek, apalagi nanti pas saat kami merasakan ini, yang merasakan akibat dari yang kalian perbuat itu. Nah, itulah Mister. Iya. Jadi di mana itu di boarding school itu kan ada nggak jadwal yang kayak dipaksakan gitu? Banyak itu mah. Iya. Kayak mungkin tadabbur yang subuh tuh kadang kayak dipaksa, cuma akhir ini mungkin karena ada yang ngeberontak kayak nggak masuk, terutama saya. Nah itu jadi diloloskan. Maksudnya banyak sih yang kayak dipaksakan gitu sih Mister. Mungkin kayak apa-apa tuh kami dipaksakan untuk sholat. Mungkin suatu emang wajar dipaksa ya, cuma asalkan itu kan masalah pribadi kan. Tapi tetap ini dalam koridor iya, kan. tentunya kan tugas saya yang kayak saya bilang tadi, tugas kita tuh hanya mengingatkan
Nah, jadi janganlah urusan individu itu kayak dimasukkan dalam hal-hal yang mungkin berbau peringatan. Gue kayak nggak sholat ini terlambat sholat terus itu Iya. Kayak terus jadi image ancaman. buruk ya, Kan, ancaman, sedangkan terus kita- image buruk Nah, gitu. masa kita sholat mencari keridhaan Allah malah untuk menghindari peringatan dari sekolah kan nggak bagus kan. Iya, Itu iya. sama saja kita nggak mendapatkan pahalanya. Iya, iya, Itu iya. semua itu sebenarnya bukan hanya ibadah sih, mungkin Iya. kayak pelajarannya Ya dalam tapi kita bisa nganalisa dong. iya dong. Iya. Dan tentunya banyak lagi sih yang dipaksakan sebenarnya. Dan bagaimana saya menyikapinya? Ya, saya tuh awal diam. Saya coba memaksakan dulu. Gimana sih dampaknya buat saya dan kawan-kawan saya? Mm-mm. Nah, saya lihat tuh lama, oh nggak bagus rupanya ini ada yang ngantuk sebenarnya. Cuma Mm-mm. waktu di kelas pun ngantuk. Itu kayak kita tuh ngomong ya ngoceh aja kayak biasanya. Terus how do you feel now? Perasaan Anda ya, sekarang? dalam di sekolah nih ya. Ya, di sekolah, terus perasaan pribadi, terus kenyamanan di pondok, atau pingin pulang kayak gitu-gitu. Oh iya, ya saya merasa ini sih karena pergantian
ilfil gitu ya. Itu nggak pengen ngaca, nggak apa-apa mungkin kayak saya dia kan dia ngelaporin ke atasannya. Iya itu Padahal kan ya sebetulnya ya nggak perlu kayak gitu kan. iya kayak lu Tapi abang itu bisa nggak dideketin secara personal gitu? bisa. Iya. Asalkan ya ngomongnya pun Ya cara iya ya. ditambah apa yang saya omongin, Mm-mm. apa yang dia omongin masuk, sama-sama Mm-mm. masuk. Karena saya jujur nih, saya pernah ngomong ke dia mungkin 1,5 jam lah dari sore sampai habis maghrib tuh kan, mau isya lah malahan tuh. Iya iya iya. 2 jam, mau hampir 2 jam saya ngomong sama dia panjang lebar Iya. tentang programnya, terus tentang supaya dia nih supaya berubah. Iya. Dia tuh iya aja kayak iya bang, oh ini Tapi bagus nggak nih. nyambung ya. Cuma iya aja. Oke. Saya pikir oh semoga berubah lah kan. Iya iya Dia iya. pun ya meskipun usia itu tidak menentukan pemikiran kita kan. Saya cuma berharap semoga berubah aja. Dan setelah seminggu, mungkin seminggu 2 minggu lah nih kan, dia nggak ada perubahan. Yang akhirnya saya berpikir nih jujur nih ya Mister ya. Iya. Saya berpikir ngomong sama anak kecil apa gunanya sih? Iya. Kayak Jadi anggap aja anak kecil ya karena pola pikir ya iya. yang memang nggak nyambung. ditambah saya ngomongin tuh panjang banget udah kayak mungkin saya berusaha 30 tahun pun mungkin sia-sia juga kan. Oh my god. Ya kayak saya nggak merasa sedih, nggak merasa insecure, cuma Iya. saya tuh merasa mentalnya tuh lemah. Iya, Karena iya. semenjak saya ngomong begitu, dia tuh nggak ada ngomong apa lagi, saya cuma nengoknya tuh diem. Iya, kayak sudah males ngomong Iya. atau sinis gitu ya. Sinis gitu dia kayak cuma diem. Ya saya nanya mungkin jawab, cuma ya pada akhirnya kan karena dia duluan, saya ini kan orang ini kan belak-belakan kan, belak-belakan. Akhirnya saya ngomongin apa yang saya main omongin. Mungkin habis itu dia melapor ke atasnya gimana. Nah saya ini jujur, orangnya tuh kalau saya ke saya pun bisa ke kau. Kayak orang tiba-tiba kami gitu. Iya iya iya. Apalagi kan abang dari Pulau Seberang ya kan. Ada filosofi yang apa itu? Berbeda. Tinggi langit dijunjung apakah itu? Bumi dipijak. Langit dijunjung. Oh iya langit dijunjung. Jadi selalu bawa amanah dari orang tua kan. Iya. Kita harus bersikap baik dimanapun kita berada kan. Iya, dan kita- Seperti kita guru-guru ngajarin kita kan. Ya mungkin saya mungkin kalau mendengar ya emang betul kayak kita tuh kalau misalnya dia menyampaikan kan Iya. ya kita harus melihat apa yang disampaikan bukan siapa yang menyampaikan, cuma apa yang disampaikan mungkin bahasanya itu terlalu sok berat, mungkin kayak dia tuh seakan berpendidikan, sedangkan orang-orang yang saya temuin yang udah S2, yang OTW S2 bahasa itu nggak pernah yang kayak begitu. Iya, iya. Struktur internal, struktur internal. Jangan nyindir Mr. Ali S2 kan. Kayak kan misalnya nggak ada ngomong kayak gitu. Oh iya, berarti kan agak masuk kategori Iya, kan. nggak masuk. Ngomongnya kayak struktur internal kayak sekarang kan tinggi banget, padahal dia Iya, ngomong iya. kelompok Biasa saya. aja. Padahal Kita dia ngomong itu harus adaptasi di mana lawan bicara kita siapa. Sebetulnya ngomong saya ngomong sama struktur internal saya, ngomongnya sama anak SD sama anak SMP kan tentunya Beda. kan? Aku sendiri ngajar SD sama SMA beda kan. Beda dong. Iya. Aku ngajar anak kampus juga beda kan. Iya, kan? Mereka kalau ada kampus sudah kayak sahabat kan. Gimana aku mentransfer ilmu kepada sahabat kayak gitu. Kayak kita dengan bahasa-bahasa yang ringan-ringan aja, nggak usah terlalu Iya, yang memang sesuai levelnya. iya. Mungkin kita memang menggabungkan usia kita kan, cuman bukan berarti usia di dalam situ sama kata semua. Iya, Ada betul. yang 13 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang Iya. 16 ke atas kan, Iya. 17. Abang ini 18. kelihatannya pinter banget sih. Banyak baca buku apa? Alhamdulillah mungkin banyak ya. Alhamdulillah mungkin saya kan nggak cuma membaca, tapi memerhatikan juga. Iya, Nah. lihat ini situasional ya. Mungkin biar saya mungkin tambah-nambah ini, ya saya tuh tipenya tuh memperhatikan. Jadi saya nggak langsung ngoceh, nggak langsung ambil kesimpulan asal-asalan. Saya melihat dulu apa sih yang orang ini lakukan, apa sih yang situasi di lingkungan sekarang tuh apa sih. Nah, Orang Jawa bilang kita kadang-kadang berpikir karpe opose wong itu gitu kan. Maksudnya apa yang diinginkan itu seperti iya, apa menurut Abang? mungkin itu kan harus tahu dulu orang ini, kita kan beda-beda tempat, Iya, beda-beda menganalisa ya, apalagi misalnya orang baru gitu. kita kan harus tahu latar belakang, mungkin kayak bisa nelfon walinya, orang tuanya kan, anak ini latar belakangnya gimana sih gitu kan. Kita cari tahu Persuasif dulu. tapi Persuasif, iya. nggak harus langsung memojokkan anak, langsung harus dia menawarkan program yang muluk-muluk, padahal dia menjalankan program itu nggak bisa dia aja kayak gitu. biasanya nggak dipaksa, kami dipaksa. Iya. Dia aja nggak, dia tuh kayak nggak merasakan kan, kami yang merasakan. Dikanya Iya. kita dukun kan bisa membaca pikiran kan enggak. Iya betul. Terus Abang punya rasa dendam nggak kayak gitu? Mungkin dendam sih enggak ya, saya tuh orang itu ya mungkin emang tipe saya tuh kadang dendaman, cuma
tergantung dulu apa yang orang itu lihat perbuat. sikonnya juga, Iya. ya kan. Kalau emang itu perbuatannya udah agak ningkat, Iya. tinggi, ya mungkin saya dendam. Cuma mungkin dendamnya nggak lama-lama paling. Iya, oke. Standar. Terus kita kan selalu ya mendapatkan sesuatu yang membuat kita insecure ya Ya. kan. Insecure itu setiap orang pasti ya. Pasti. Kita orang yang kita omongkan ini tanda kutip ya. Ya. Nggak tahu dia ada rasa insecure apa enggak, ada rasa feeling yang nggak nyaman apa enggak, kita kan nggak tahu. tahu. Iya. Wallah-wallah. Tapi mereka mestinya belajar tentang dong. hidup, Iya. tentang manusia yang lain karena kita dilahirkan kan beda Bang, Iya. ya kan, latar belakang kita beda, uang kita juga beda, abang uangnya banyak aku dikit. Wah, kan iya, gitu. bisa yang banyak dong, saya yang dikit. Iya. Oke viewer, itu tadi perbincangan nyaman dengan Bang Faed dari Iya. Papua yang beliau memang cari ilmu di Jakarta. Dan Mr. Ali yang dari Jember, guys. Iya, saya dari Jember. Saya kebetulan satu atap sama Bang Faed. Aku juga sebagai guru, aku juga belajar juga di Iya. sini ya. Kita Karena sama- belajar dari pengalaman ya Iya, kan. kita sama-sama belajar kan, cuma misalkan emang sudah ahlinya dong. Iya, udah dari pengalaman yang dulu gitu. Iya. Aku ngajar aja 24 tahun. Wow, Bunda. saya aja masih 16 tahun. Iya. Oke, that's all about Oke. my content this afternoon. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget Don't forget subscribe, subscribe, like, like, comment, comment, and and share. Bye. Bye.